Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa sekalian dari jurusan BKI Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang saya hormati. Saya senang sekali pada kesempatan ini dapat membuat video ini sebagai materi perkuliahan ilmu kalam. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 tema pokok dalam akidah, yaitu ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Pada kesempatan ini, sebagai contoh salah satu kasus pembahasan tema-tema ilmu kalam yang ada atau tersebar di masyarakat, saya akan mengambil kajian rukun iman menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja halaman 38 sampai 61. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kitab Kasyifatus Saja ini bisa Anda cari sebenarnya filenya di internet berupa PDF bahasa Arabnya, atau kalau yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, Anda bisa cari di toko-toko online, misalnya yang seperti ini, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Mampir, penerjemahnya Zainal Arifin Yahya. Tentang rukun iman ini, pertama-tama Syekh Nawawi menerangkan bahwa secara etimologis, iman itu artinya membenarkan suatu berita, baik yang dibawa oleh Nabi atau selain beliau. Artinya berita berasal dari manapun, kalau kita menerima atau membenarkannya, berarti secara bahasa kita mengimaninya. Akan tetapi sebagai istilah ilmu kalam atau akidah, yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan semua berita atau ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang mendasar. Apa maksudnya membenarkan? Membenarkan artinya ada bisikan atau ada suara di dalam hati kita yang datangnya dari sebuah kepastian yang berasal dari dalil atau argumen atau pengetahuan, atau berasal dari taklid. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya nilai akidah yang berasal dari taklid dengan yang berasal dari pengetahuan. Kemudian bisikan hati itu artinya kita menerima, meridhoi atau rela, ada penerimaan di dalam hati ini terhadap ajaran Nabi Muhammad tadi. Kemudian di bagian akhir definisi tadi ada ungkapan ajaran-ajaran agama yang mendasar. Anda mungkin masih ingat apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan lalu, bahwa ajaran agama ada yang disebut sebagai usuluddin, yaitu ilmu akidah ini, dasar-dasar agama, dan ada yang disebut furu'uddin, cabang-cabang agama. Itu yang dibahas oleh ilmu fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah dan yang lainnya. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ajaran agama yang mendasar ini bukan hanya mengimani masalah akidah, tapi mengimani juga masalah-masalah fikih tersebut dalam pengertian itu bisa kita ketahui secara pasti merupakan ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi di dalam furu atau di dalam masalah ibadah, masalah fikih, itu ada yang usulnya, ada yang pokoknya, dan ada yang furunya lagi. Ada yang mendasar dan ada cabangnya. Di dalam masalah akidah juga sama. Ada akidah itu usul, ya kan?
Nah, usul ini ada yang usulnya lagi dan ada furu'nya. Usul akidah yang usul adalah bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna, seperti akan kita bahas pada slide berikutnya. Tapi apa hubungan sifat Allah dengan zatnya misalnya? Itu adalah masalah furu' dari akidah. Masalah fikih adalah masalah furu'. Tapi bahwa sholat itu wajib, itu adalah usul. Jadi kita harus meyakini bahwa kita diwajibkan untuk sholat. Nanti di dalam sholatnya ada masalah furu'-furu'nya. Seperti misalnya dalam niat, apakah perlu dilafazkan secara dengan mulut ini secara verbal atau tidak. Nah, ada banyak pendapat seperti itu. Apapun yang Anda yakini, kalau dalam masalah furu' itu bebas. Gitu kan, terserah, mau beda-beda juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam masalah pokoknya, bahwa sholat itu wajib, itu tidak bisa diperdebatkan. Selanjutnya, sebagaimana telah disinggung tadi, ada 5 tingkatan iman. Iman yang pertama adalah iman berdasarkan taklid. Memastikan kebenaran perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Taklid adalah istilah yang sebelumnya mungkin lebih sering Anda dengar dalam hal fikih. Misalnya dalam hal fikih kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, taklid ini bisa juga dipakai dalam masalah akidah. Kita tahu bahwa Allah itu ada, tapi kita cuma ikut-ikutan aja. Karena orang tua, karena guru mendoktrinkan, mengajarkan kita seperti itu. Tapi kita nggak pernah mencoba memikirkannya. Apa sih sebenarnya dalil bahwa Allah itu ada? Allah itu maha penyayang atau tidak? Kita jawab iya. Apa dalilnya? Ya karena orang tua saya bilang Allah itu maha penyayang. Guru saya bilang seperti itu. Itu adalah iman yang taklid. Saya salah ketik itu, mohon maaf. Bukannya imam taklid ya, tapi iman taklid. Yang kedua adalah iman yang sudah berdasarkan ilmu. Jadi kita mengetahui doktrin akidah dengan dalilnya dan dalam level yakin. Tapi hati masih belum benar-benar melihat kebesaran Allah. Maksudnya Anda mungkin bisa mendalilkan bahwa Allah itu ada dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berubah. Segala sesuatu yang berubah itu membutuhkan pengubah. Nah, yang mengubah itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Tapi, ya walaupun Anda sudah mengetahui kebenaran dalil itu, bahwa misalnya Anda juga tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin diciptakan oleh eksistensi yang lain yang punya sifat sama dengan diri kita sendiri. Misalnya saya pernah tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Kemudian saya diciptakan oleh ayah saya. Ayah saya juga sama sifatnya seperti saya. Pernah ada, pernah tidak ada, dan akan tidak ada lagi. Jadi tidak mungkin ayah saya sebagai pencipta saya. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Tapi pengetahuan itu belum benar-benar membuat Anda melihat kebesaran Allah. Itu disebut iman pada level ilmu. Pada level yang lebih tinggi adalah iman sadar. Yang di dalam kitab Kasyifatus Saja ini disebut oleh Syekh Nawawi sebagai buah dari muraqabah atau ainul yakin. Muraqabah artinya mendisiplinkan hati atau diri untuk selalu melihat kebesaran Allah. Sebagai contoh misalnya, jika Anda melihat tasbih,
maka Anda akan ingat zikir. Di hati Anda mungkin akan lantas terucap la ilaha illallah kalau Anda menggerakkan tasbih itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi jika Anda tidak melihat tasbih, Anda lupa untuk bertasbih. Mulut Anda nggak bertasbih, hati Anda juga nggak ingat pada Allah. Maka pada level ketiga ini, Anda mendisiplinkan diri Anda untuk bisa selalu melihat kebesaran Allah. Ya, jangan malu lah diantaranya dengan memegang tasbih itu. Karena memang itu jalan untuk mendisiplinkan hati. Kemudian pada level yang lebih tinggi, itu adalah iman yakin. Melihat Allahnya sudah otomatis. Allah nampak manifestasinya pada segala sesuatu. Ini yang disebut sebagai musyahadah atau hakul yakin. Melihat tasbih ingat Allah, melihat pulpen ingat Allah, melihat apa saja tidak kita lihat kecuali Allah. Itu namanya kita sudah sampai level musyahadah atau hakul yakin. Di atas itu masih ada level keimanan, yaitu yang disebut dengan iman hakiki. Artinya seseorang larut dalam cinta kepada Allah. Ini buah dari muraqabah dan musyahadah yang dilakukan secara kontinu, secara masif. Ada cerita bahwa seorang filsuf dianggap ilmunya itu seperti ilmu orang yang memandang matahari dari bumi. Dia kenal matahari seperti apa. Tapi ilmu sufi yang mencari iman hakiki adalah orang yang setelah tahu ada matahari, dia berjalan mendekatkan diri kepada matahari itu. Terus fokus berjalan sampai akhirnya tiba di matahari. Bersatu dengan matahari. Apa jadinya jika kita masuk ke matahari? Kita akan hilang, kita akan fana, akan larut, terbakar. Yang ada hanya tinggal matahari saja. Begitu juga kalau kita mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Kita akan hilang keegoisannya, keakuannya, kediriannya. Yang ada hanya tinggal Allah saja. Dalam satu kisah sufi dikatakan ada seseorang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Tuan rumah bilang, siapa? Fadil. Nggak dibukain pintunya. Besoknya, ketuk pintu lagi. Ditanya dari dalam, siapa? Saya. Masih belum juga dibukain pintunya. Ketiga kalinya dia ketuk-ketuk, lantas ditanya siapa, dia jawab kamu atau engkau. Siapa yang di luar? Engkau. Nah, pada saat seperti itu baru dibukain pintu. Dia sudah nggak ingat lagi bahwa dia Fadil, dia nggak ingat lagi bahwa dia adalah saya, aku. Tapi yang ada hanyalah si tuan rumah itu sendiri. Nah, manusia menurut Syekh Nawawi itu dituntut hanya pada level keimanan 1 dan 2 saja. Itu wajib. Level 3 sampai 5 itu dapat diperoleh oleh orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Tapi karena pada setiap zaman ada wali, gitu ya. Wali itu adalah orang yang diistimewakan oleh Allah, maka berarti ya kita kan nggak tahu siapa di samping kita nih sekarang yang jadi wali. Lah kenapa bukan diri kita sendiri kalau kita bicaranya sendirian? Maksud saya kita sendiri juga walaupun menurut Syekh Nawawi itu yang wajibnya nomor 1 atau nomor 2, tapi bisa meningkatkan diri kepada level-level yang lebih tinggi. Selanjutnya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Secara umum, ini berarti bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Maha Sempurna. Apapun sifat yang baik
secara akal, secara pengertian masyarakat itu boleh dilekatkan kepada Allah. Allah adalah sutradara di alam semesta. Kalau maknanya menurut bahasa itu baik, ya nggak apa-apa. Kemudian misalnya karena banyak bencana sekarang ini kita bilang Allah jahat. Karena penyifatan seperti itu maknanya melekatkan sifat negatif kepada Allah, Allah menjadi tidak sempurna, maka itu tidak boleh kita lakukan. Saya memiliki tulisan, nanti saya akan bagikan di grup insya Allah, atau Anda cari sendiri, tulis aja nama saya Ahmad Fadil, di Imaji Post berjudul "Jika Allah Maha Adil, Mengapa Banyak Penderitaan di Muka Bumi?" Gitu. Itu untuk menepis pikiran kita bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah tidak sempurna karena Dia membiarkan adanya keburukan. Salah satu contohnya adalah ya bencana-bencana atau penyakit, kebodohan, kezaliman, seperti itu. Kemudian secara rinci, iman kepada Allah itu berarti kita yakin bahwa Allah itu ada, kadim atau kodim bahasa Arabnya, ada sejak dulu tanpa kita ketahui kapan mulanya, tanpa tidak ada permulaan. Kemudian kekal, Allah ada selalu tanpa tidak ada batas di masa depan. Allah berbeda dengan makhluk, tidak membutuhkan apapun, maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, dan seterusnya. Dan menurut Syekh Nawawi, untuk mayoritas, ya ini menurut saya ya, kata ini harus dimaknai sebagai untuk mayoritas umat Islam, kesempurnaan iman mereka itu sudah diperoleh dengan tidak menanyakan di mana, bagaimana, kapan, dan berapa Allah. Tapi untuk sebagian kecil umat Islam, mereka boleh bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, nggak perlu mengada-ngada. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah biarkan saja. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, itu tidak mengganggu keimanan. Dan kalau ada orang yang nggak bisa menjawabnya, berarti kan harus cari orang yang bisa menjawab. Nah, orang yang bisa menjawabnya ini harus belajar. Dengan demikian, kesempurnaan iman buat sebagian kecil umat Islam itu boleh dengan mempelajari di mana Allah. Belajar filsafat lah sederhananya. Selanjutnya iman kepada malaikat. Syekh Nawawi mendefinisikan malaikat sebagai jisim yang berunsur cahaya yang lembut. Nah, ini agak susah definisinya kalau kita pikirkan. Jisim artinya tubuh. Berunsur itu kalau avatar ada 4 ya. Api, angin atau udara, tanah, dan air. Nah, ini ada unsur berupa cahaya yang lembut lagi. Kemudian tidak berjenis kelamin. Ini adalah celaan dari Al-Quran diantaranya terhadap orang-orang kafir yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Kalau Anda punya kesempatan berwisata ke gereja di Indonesia atau di luar negeri, Spanyol, Itali, ya mudah-mudahan ya kita bisa. Itu di gereja-gereja itu mungkin ada lukisan-lukisan yang jenis kelaminnya seperti perempuan, dan itu adalah malaikat. Karena memang ada kepercayaan seperti itu di kalangan mereka, menyangka bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Di Al-Quran itu disalahkan. Apakah kalian menyaksikan kelahiran malaikat itu sehingga tahu jenis kelaminnya perempuan? Itu yang pertama. Kita nggak mengetahui kelahirannya, ya nggak tahu jenis kelaminannya. Dan mereka memang tidak dilahirkan, para malaikat itu. Kemudian yang kedua, manusia saja untuk dirinya sendiri pada zaman turunnya Al-Quran dulu, juga hingga sekarang masih banyak ya, yang lebih mengutamakan lahirnya anak laki-laki daripada perempuan di keluarganya. Gitu. Kata Al-Quran, untuk kalian sendiri,
anakmu itu kamu pilih laki-laki sebagai kebanggaan. Loh kok untuk Allah kalian bilang bahwa anak Allah perempuan? Gimana mikirnya? Itu semuanya adalah bahasa-bahasa celaan, ya. Yang kalau maknanya misalnya ya malaikat itu tadi tidak berjenis kelamin. Kemudian yang kedua, ya Al-Qur'an sendiri menolak pengistimewaan laki-laki atas perempuan atas dasar jenis kelaminnya saja. Pengistimewaan itu harus berdasarkan ketakwaan, misalnya inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara laki-laki dan perempuan, ya dialah yang paling mulia. Kemudian malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ditaklif. Oke, tidak ditaklif itu artinya malaikat itu nggak akan maksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari sini kita bisa tahu bahwa keistimewaan malaikat itu adalah pada mulanya mereka lebih istimewa daripada manusia. Sejak awal sampai akhir mereka tidak pernah maksiat, selalu taat. Sementara manusia pada awalnya mungkin maksiat, mungkin taat. Tapi setelah proses berjalan dan ada manusia yang memilih taat, maka manusia yang taat ini lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad pada saat Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril enggak nganter. Jibril menemani Nabi Muhammad hanya sampai ke langit ketujuh. Jadi yang bisa memperoleh derajat kedekatan yang paling dekat, ya dalam tanda kutip, dengan Allah itu adalah manusia yang taat ini. Yang idealnya ada pada figur Nabi Muhammad. Kemudian ada keterangan dari Nabi Muhammad bahwa makhluk Tuhan itu ada 3 jenis. Yang punya akal, nggak punya nafsu, yaitu malaikat. Yang punya nafsu, nggak punya akal, yaitu binatang. Dan yang punya akal serta nafsu, yaitu manusia dan jin. Karena itu manusia dan jin harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah mereka dengan pilihan. Ada manusia yang iman, jin yang iman, ada manusia yang kafir, ada jin yang kafir. Kalau manusia dan jin ini iman, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Karena berdasarkan pilihan. Dengan mengatasi tantangan, godaan-godaan nafsunya. Sementara jika dia maksiat, berarti akalnya kalah oleh nafsu, maka dia lebih rendah daripada binatang. Malaikat tidak dihisab dan malaikat bisa memberi syafaat. Saya memikirkan bahwa malaikat bisa memberi syafaat ini misalnya jika ada seorang relawan kemanusiaan, dia berjuang di satu daerah terpencil, nggak pernah terekspos oleh media, tidak pernah viral di medsos. Sampai meninggal nggak ada yang tahu jasa dia. Tapi tanah terpencil itu ditempati, dijaga oleh malaikat. Sudah pasti di akhirat nanti malaikat itu akan menyuarakan, ya, memberikan syafaat bagi keselamatan dan kebahagiaan sang relawan tersebut. Malaikat jumlahnya sangat banyak, ada yang nama dan tugasnya disebutkan, ada yang disebutkan tugasnya saja. Misalnya malaikat penjaga aras, malaikat penjaga bumi, penjaga air. Dan Jibril, di sini Syekh Nawawi mengutip perkataan Jalaluddin Suyuti bahwa Jibril hadir pada kematian orang yang menjaga wudhu. Menjaga kesucian. Ya, lantas sucinya bukan hanya suci dari najis dan hadas saja, tapi juga suci dari seperti nyontek, plagiarisme,
korupsi. Baik, selanjutnya iman kepada kitab suci. Rukun iman yang keberapa ini? Yang ketiga. Percaya bahwa kitab-kitab itu adalah wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya. Wahyu ada macam-macam bentuknya, ada yang tertulis di lauh, ada yang terdengar, terlihat dari balik tirai, ada yang diterima lewat mimpi, ilham, atau diantar oleh kurir, yaitu Jibril. Nah, perinciannya Anda baca sajalah di kitab Kasyifatus Saja ini. Kitab suci itu berupa buku berdasarkan pendapat yang masyhur berjumlah 114. Salah ketik saya kayaknya. Tapi sangat mungkin lebih. Jadi nggak perlu dipastiin ya. Wajib mengenal 4 kitab suci yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi Anda jangan takut baca kitab-kitab suci yang lain. Apa yang disebut dengan Alkitab atau Bible, silakan baca. Tapi tentu saja, ya sebelum baca itu, Anda harus lebih sering baca Quran. Pertama, karena Al-Quran itu menjadi pengukur mana yang benar dan salah dari kitab-kitab yang terdahulu. Dan yang kedua, logika atau pikirannya harus dibangun. Jika seseorang sudah bisa berpikir kritis, maka dia tidak takut untuk menghadapi atau membaca literatur apapun. Kemudian ada yang menarik di dalam kitab Kasyifatus Saja ini, bahwa Syekh Nawawi mengutip isi dari Suhuf Ibrahim. Silakan Anda lihat, ada di halaman 47 sampai 50 di edisi terjemahannya Bapak Zainal Arifin Yahya. Selanjutnya rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul. 4 sifat Rasul sama yang disebutkan oleh Syekh Nawawi ini. Tapi yang menarik, nanti ada istilah yang berbeda. Yang pertama adalah jujur atau sidik. Yang kedua biasanya kita sebut amanah, sidik amanah. Tapi Syekh Nawawi menggunakan kata maksum. Istilah maksum sudah kita diskusikan pada pertemuan tentang akidah kenabian. Artinya Nabi itu tidak mungkin salah pengetahuannya, tidak mungkin salah juga perbuatannya. Nah, karena nggak mungkin salah, maka dia bisa terpercaya. Nabi Muhammad disebut Al-Amin, orang yang sangat amanah. Itu dia yang menarik. Kemudian yang ketiga, sifat Rasul ini adalah tabligh, menyampaikan, dan yang keempat, cerdas. Kita biasanya sebut Fatona ya. Banyak nama temanmu mungkin Fatona. Tapi di kitab Kasyifatus Saja ini, istilah yang dipilih oleh Syekh Nawawi itu hazik. Artinya ya cerdas juga. Perbedaan antara Nabi dan Rasul menurut Syekh Nawawi itu, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu, tapi harus mengabarkan kepada umatnya bahwa ia adalah Nabi agar dihormati. Saya kurang menerima sebenarnya ungkapan ini. Saya sudah bahas di pertemuan kenabian dulu. Menurut saya perbedaan antara Nabi dan Rasul itu bukan Nabi tidak wajib menyampaikan ajaran yang dia terima dari Allah. Dia wajib juga menyampaikannya, sama seperti Rasul. Perbedaannya, Nabi itu menerima pengajaran tersebut tanpa bertemu dengan Jibril, melalui media-media yang lain, ilham, mimpi. Sementara Rasul itu menerima melalui Jibril. Kemudian yang disebut juga oleh Syekh Nawawi yang penting ini diantaranya adalah bahwa ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang paling sabar dalam menanggung beban dakwah. Ada 5 orang, yaitu Mimin. M yang pertama adalah Muhammad, M yang kedua adalah
I-nya adalah Ibrahim, M yang kedua Musa, I yang kedua Isa, dan N Nuh. Ya. Selanjutnya yang kelima, iman kepada hari akhir atau ma'ad, ini sudah kita bahas. Hari akhir meliputi banyak hal, diantaranya kebangkitan kembali, perhitungan amal atau hisab, pembalasan amal atau jaza berupa jannah atau nar. Disebut hari akhir karena setelah hari itu tidak ada siang dan malam lagi. Awalnya dari tiupan yang kedua, akhirnya ada yang mengatakan tidak ada batasannya, atau ada yang mengatakan akhir dari yaumul akhir adalah ketika seseorang sudah jelas kedudukannya di akhirat, di surga atau di neraka. Hari akhir ini buat orang kafir panjangnya sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, tapi bagi orang yang beriman, kata Syekh Nawawi, tidak lebih panjang daripada 2 rakaat sholat sunnah. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kedahsyatan dan hal-hal yang menakutkan di hari akhir. Amin. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, tentang takdir. Ini suatu yang menarik. Percaya bahwa Allah telah menetapkan dan menghendaki kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk. Percaya bahwa segala sesuatu ada salah ketik, saya mohon maaf. Percaya bahwa segala sesuatu yang telah dan akan terjadi itu berdasarkan ketetapan dari Allah. Pada mulanya kita dituntut beriman seperti ini. Apapun yang terjadi di dunia, itu harus kita yakini asalnya dari Allah. Tidak ada yang keluar dari kuasa dan kehendak Allah. Anda sukses belajar atau gagal, sukses berdagang atau bangkrut, sukses karir, jabatan, atau juga gagal, mandek, itu semuanya ketetapan dari Allah. Tapi kemudian secara etis, kata Syekh Nawawi, keburukan tidak boleh dikaitkan kepada Allah. Allah hanya menghendaki kebaikan saja. Keburukan harus dinisbahkan misalnya kepada manusia. Sebenarnya kita sudah bahas ini pada pembahasan yang lalu juga tentang takdir takwini dan takdir tasyri'i. Nah, Syekh Nawawi mengemukakan hal yang serupa. Di antaranya beliau berdalil dengan adab Nabi Khidir seperti bisa kita baca di surah Al-Kahfi. Pada ayat ke-79 sampai 82. Silakan cek di sana. Di situ Nabi Khidir dan Nabi Musa pertama-tama bertemu dengan perahu para nelayan. Yang kedua, bertemu dengan seorang anak lalu Khidir membunuhnya. Perahu nelayan tadi dirusak oleh Khidir ya. Seorang anak kecil dibunuh oleh Khidir, dan yang ketiga bertemu dengan bangunan yang sudah rusak lalu diperbaiki, direnovasi oleh Khidir. Nabi Musa bertanya, mengapa? Untuk yang pertama merusak perahu para nelayan itu enggak kebayang apa manfaatnya, apa kebaikannya. Maka Khidir mengatakan fa'aradtu an aibaha. Aku sendiri yang berkehendak untuk merusak perahu-perahu itu. Sedangkan membunuh anak kecil itu dibarengi dengan keterangan karena Allah ingin mengganti orang tua si anak itu dengan anak yang lebih baik, anak yang lebih soleh. Membunuh anak yang sudah ada itu buruk. Menggantinya dengan anak yang soleh itu baik. Maka Khidir mengatakan,
Fa'arodna, kami menghendaki. Di kami itu ada Khidir dan ada Allah. Khidir ambil yang bagian jeleknya. Kehendak untuk membunuh anak yatim itu adalah kehendak dia. Bukan anak yatim, anak kecil. Sementara kehendak untuk mengganti dengan anak soleh itu adalah kehendak Allah. Dan untuk kasus yang ketiga, menyelamatkan harta anak yatim yang ada di bawah bangunan yang hampir roboh itu jelas manfaatnya. Maka Khidir menafikan dirinya sendiri. Fa'aroda rabbuhuma ayyablugho ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Tuhan dua orang anak yatim itu menghendaki supaya harta ini terjaga sampai si anak yatim itu dewasa, lalu mereka bisa mengambilnya. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran adab Nabi Ibrahim di surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 80, silahkan baca. Di sana Nabi Ibrahim menyebutkan sejumlah perbuatan Allah. Semua perbuatan yang baik itu dinisbahkan pelakunya oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah lah yang memberikan hidayah kepadaku. Allah lah yang memberikan makanan untukku. Allah lah yang memberikan minuman untukku. Kemudian Nabi Ibrahim sakit dan Allah yang menyembuhkan. Sakit ini tidak dinisbahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah lah yang membuat aku sakit, lalu dia yang menyembuhkanku. Tapi mengatakan idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, jika aku jatuh sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Ya, ini adalah tambahan untuk kajian tentang tema-tema pokok akidah Islam. Sebenarnya walaupun saya rasa saya agak panjang juga menjelaskannya, padahal rencananya hanya sebentar. Tapi ini masih sangat sedikit sehingga Anda silakan mendiskusikan ini, kemudian juga membaca sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.